Shalom saudaraku, ini saya Uncle Mandil 24. Nah, kali ini Uncle Mandil mau mengingatkan kembali saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus waspada, berjaga-jaga. Jangan lengah tentang imanmu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, pernah nggak saudara mendengar bahwa ada orang-orang yang mengatakan di mana ayatnya bahwa Yesus itu mengaku adalah Tuhan? Banyak sekali ya saudara. Saudara, orang-orang lain memandang bahwa di dalam iman Kristen itu menuhankan manusia. Jadi manusia itu yang menjadi Tuhan. Ini sering sekali kita ketemui dari orang-orang yang tidak percaya, yang tidak menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Jadi pertanyaan itu seringkali terdengar dari orang-orang yang menolak akan Kristus Yesus. Saudara, saya mau katakan, kalau ada orang yang mengatakan, kalau ada orang yang salah memahami dalam iman Kristen, mereka menganggap bahwa kita menuhankan manusia. Ini keliru. Ini sangat keliru dan salah total. Kenapa saya bilang salah total? Di dalam iman Kristen tidak ada menuhankan manusia. Tidak ada. Dan mereka fokus melihat bahwa Yesus itu kan manusia. Kenapa kok dituhankan begitu? Ini mau saya luruskan. Di dalam iman Kristen tidak ada yang menuhankan, tidak ada. Di dalam iman Kristen tidak ada manusia menjadi Tuhan, itu tidak ada. Yang mereka pandang salah tentang Yesus itu, saya mau luruskan hari ini. Dan ini juga yang mau saya kuatkan kepada saudara-saudaraku. Jangan pernah goyah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iblis itu sedang bekerja untuk membuat imanmu gugur dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya mau katakan kebenaran dari Alkitab. Apa yang dipahami oleh iman Kristen berdasarkan Alkitab. Jadi kalaupun ada orang-orang yang membawa Alkitab dan mereka mempelintir ayat demi ayat, saudara, waspadalah. Engkau harus cek benar apa tidak. Lihat konteksnya, lihat konteks keseluruhannya, lihat background dari penulis, tujuan penulis, lihat budaya dari Alkitab itu. Kita jangan anti dengan budaya Alkitab, kita jangan anti untuk belajar secara benar dan tepat tentang Alkitab. Nah, di sini saya mau merespon. Di dalam iman Kristen, kita akan baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ke 3, kemudian lanjut yang ke-14. Ya. Kita baca bersama-sama, ini dalilnya. Dalil dari pertanyaan bahwa manusia menjadi Tuhan itu tidak ada, tidak benar, tidak tepat di dalam iman Kristen. Yang tepat adalah Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Allah. Ini sangat keliru sekali. Kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama dulu. Ya. Buka Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Coba saudara lihat di situ. Saya akan bacakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Lihat, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini. Dan ayat yang ke-14 saya akan bacakan.
Firman itu, lihat tadi pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Itu hakikatnya, firman Allah. Hakikatnya adalah Allah. Allah menciptakan semuanya ini melalui firman-Nya. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu dikatakan di ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu yang benar adalah bukan manusia menjadi Tuhan, tetapi firman yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah itu, firman Allah itu menjadi manusia. Ini yang tepat, ini yang benar, jangan dipelintir lagi. Saudara harus teliti dengan pertanyaan-pertanyaan yang datang, dan jangan terkecoh. Jangan terkecoh dengan pertanyaan itu. Minta dalilnya di dalam Alkitab. Apakah ada yang mengatakan bahwa di dalam iman Kristen manusia menjadi Tuhan? Tidak ada. Itu keliru. Yang tepat adalah Allah yang menjadi manusia. Firman Allah itu yang menjadi manusia. Inilah yang tepat, inilah yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes itu siapa? Salah satu murid dari Tuhan Yesus Kristus. Dia yang bersama-sama dengan Yesus selalu pada waktu di abad pertama. Yohanes yang melihat Yesus itu, yang melihat, yang mendengar firman-Nya yang keluar dari mulut Yesus, yang tahu tentang Yesus. Dan dia menuliskan di dalam Injil Yohanes, firman itu menjadi manusia. Jadi Yesus, nama Yesus adalah nama yang diberikan kepada seorang laki-laki yang akan dilahirkan melalui rahim Maria. Namanya adalah Yesus. Kenapa namanya Yesus? Karena sesuai dengan misinya untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Jadi dalam tradisi Yahudi itu memberi nama itu sesuai dengan misi, sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya. Lihat, Avram namanya Avram menjadi Abraham, namanya Sarai menjadi Sarah. Siapa lagi? Berubah namanya banyak sekali. Yakub menjadi Israel, dan Yesus, Yeshua, Amasyah, ya di dalam bahasa Septuagintanya, Yunaninya, Yeshua. Saudara, inilah yang harus kita teliti. Jangan terkecoh dengan orang lain. Jangan terkecoh. Jangan terkecoh dengan apapun, saudara. Kembali kita belajar firman Tuhan. Di dalam iman Kristen, kita bukan menuhankan manusia, tapi Yesus itu adalah Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia, dan namanya adalah Yesus. Di dalam Injil Lukas, ya, di situ kita lihat Lukas pasal yang ke 1
ayat yang ke 31. Sesungguhnya, ya, saya bacakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Di sini, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi Yesus itu nama kemanusiaan yang mana Allah telah menjadi manusia. Firman-Nya, Sang Firman itu menjadi manusia. Wow, ini yang tepat dan benar. Jadi jangan ragu. Ya, jangan ragu. Kalau ada yang berkata, ada yang bertanya, mengapa kalian menuhankan manusia? Engkau salah, keliru. Yang benar adalah Allah menjadi manusia, dan namanya adalah Yesus Kristus. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya, manusia, dunia ini dari dosa-dosa mereka. Makanya barang siapa yang mempunyai anak, barang siapa yang mempunyai Yesus, dia mempunyai hidup. Yang tidak memiliki Yesus tidak memiliki hidup. Wow, ini yang ditulis oleh Rasul Yohanes, bahwa di dalam anak tunggal Allah itu, melalui anak tunggal Allah itu, yaitu Yesus Kristus, manusia diselamatkan. Iman Kristen inilah yang menjadi dasar. Ya, terus tetap semangat buat saudara-saudaraku. Jangan engkau takut. Iblis sedang memakai orang-orang sama seperti dia bermanifestasi dalam bentuk ular untuk mempelintir Alkitab, ayat Alkitab. Ya, dia mempelintir firman Tuhan. Dia mempelintir firman Tuhan untuk menjatuhkan Hawa. Dan Hawa membuka ruang di pikirannya dialog. Seharusnya kita belajar bahwa cross check apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tidak masalah mereka meninggalkan Tuhan Yesus yang belajar Alkitab. Bagi mereka mengatakan bahwa, wow, semenjak aku belajar Alkitab, aku meninggalkan Tuhan Yesus. Terserah sama mereka. Tidak ada kepalsuan. Apa yang membuat engkau gagal ketika engkau belajar Alkitab? Nggak ada. Kalau kita buka hati, belajar dengan tepat dan benar, engkau semakin mencintai, mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, Allah yang menjadi manusia. Firman-Nya lah itu menjadi manusia. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Terus berakarlah, bertumbuhlah imanmu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.